Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Aditya Putri dengan NIM 190123005 menganalisis film tentang merendahkan harkat dan martabat manusia dalam pemenuhan tugas hukum media dan pers. Film yang saya ambil itu film karya Agnes Davonar, Ayah Mengapa Aku Berbeda. Novel ini diangkat dari novel milik Agnes Davonar dan seorang penulis box office Surat Kecil Untuk Tuhan, dengan pemeran utama yaitu Dinda Hau sebagai Angel, kemudian Surya Saputra sebagai ayah dari Angel, Rima Melati sebagai nenek dari Angel, dan garis besarnya tentang anak perempuan yang memiliki keterbatasan yaitu tunarungu sejak lahir bernama Angel, dimana banyak pihak yang tidak bisa menerima kehadiran Angel ini karena keadaannya tersebut. Masuk ke dalam cerita, di awal itu ada adegan di mana salah satu pemerannya yaitu bernama Agnes mengatakan bahwa ternyata orang gagu tuh bisa nulis. Kemudian ada di scene, masih di adegan yang selanjutnya itu Agnes ini mempertanyakan kenapa Angel ini pindah ke sekolah biasa. Nah, adegan ini itu termasuk ke dalam diskriminasi tidak langsung, di mana Agnes tidak menyukai keberadaan Angel di sekolahnya dan mempertanyakan kenapa Angel yang notabene-nya sebagai penyandang tunarungu bisa menempuh pendidikan di sekolah biasa, bukan di SLB. Dan selanjutnya, nah, di adegan ini terlihat bahwa Agnes dan teman-temannya ini melakukan kekerasan. Agnes dan teman-temannya ini tidak menyukai keikutsertaan Angel di ekstrakurikuler musik, sehingga Angel mendapat kekerasan berupa jambakan dan tangan yang dijepit menggunakan penutup piano oleh Agnes dan teman-temannya. Kemudian selanjutnya ini tadi masih scene adegan dimana Angel dan teman Angel, Agnes dan yang lainnya itu masih SMP. Nah, di adegan ini tuh mereka sudah masuk ke SMA. Nah, jadi setelah Agnes melakukan pembulian di SMP tadi, akhirnya Agnes ini dikeluarkan dari sekolah. Nah, di SMA mereka bertemu kembali dan di saat yang kebetulan Angel ini akan mengikuti perlombaan piano. Bisa dilihat di sini perlakuan yang diterima oleh Angel ini karena Agnes yang tidak suka Angel mengikuti perlombaan musik, dan bisa dikatakan sebagai balas dendam karena pernah dikeluarkan dari sekolah menengah pertama setelah
melukai tangan. Angel menggunakan penutup piano saat di ruang musik. Nah, sebenarnya masih banyak scene yang menurut saya dapat memicu penonton lagi yang masih di bawah umur untuk melakukan hal yang serupa. Seperti Agnes yang mengolok Hendra. Hendra ini teman Angel di SMP. Dia punya tubuh yang bisa dikatakan normal, tapi mohon maaf, mungkin punya berat badan yang lebih dari teman-teman yang lain. Film Ayah Mengapa Aku Berbeda ini banyak menayangkan adegan anak yang masih berpakaian seragam sekolah yang melakukan berbagai intimidasi terhadap temannya dengan seperti mengeluarkan kata-kata makian seperti itu. Apalagi mereka bisa dikatakan di bawah umur karena masih di SMP. Film ini melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia yang tahun 2012, yaitu pasal 14 dan pasal 21 ayat 1. Untuk pasal 14 ini di ayat 1 menerangkan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Kemudian untuk pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Untuk pasal 21 ayat 1 itu menerangkan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Selanjutnya, film ini juga menurut saya melanggar standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 2 huruf B dan D, dan pasal 37 ayat 4 huruf A. Di pasal 15 ayat 1 menerangkan bahwa program siaran itu wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Dan untuk pasal 16 ayat 2 menerangkan bahwa penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Tidak memperolok pendidik atau pengajar. B. Tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan. C. Tidak menampilkan konsumsi rokok dan nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan minuman beralkohol. D. Tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar. E. Tidak menampilkan aktivitas berjudi dan atau tindakan kriminal lainnya. Untuk pasal 37 ayat 4 huruf A menerangkan bahwa program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk upayanya sendiri itu ada baiknya jika memang
ingin tetap menonton film ini gitu ya, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur. Mungkin ada pendampingan oleh orang tua atau orang yang sudah cukup mengerti tentang hal apa yang boleh dan tidak boleh untuk ditiru itu, agar nantinya anak dapat mengerti bahwa ada beberapa hal yang kurang baik jika ditiru dan hal yang boleh ditiru. Contohnya yang tidak baik itu seperti tadi, pembulian, kemudian ada mengolok, melakukan kekerasan, seperti itu. Untuk hal yang baiknya di film ini juga ada, seperti bagaimana perjuangan orang tua dalam mengasuh anaknya, kemudian perjuangan Angel sendiri sebagai penyandang tunarungu yang ingin bersekolah di sekolah biasa, kemudian Angel yang gigih untuk mengikuti kelas musik dan semacamnya. Sampai di situ analisis saya. Untuk kurang dan kualitas video yang mungkin kurang bagus dan penjelasan saya mungkin yang kurang detail, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.